Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Indriana Inayati, NIM T 2019-1087. Di sini saya akan membahas tentang buku praktik konseling karya Zainul Anwar. Di dalam buku ini terdapat 7 bab pembagian. Yang pertama adalah bagian asesmen dalam konseling. Yang kedua adalah bagian menjadi konselor yang efektif. Yang ketiga adalah tahapan proses konseling. Yang keempat adalah basic skill konseling. Yang kelima adalah panduan praktik konseling. Yang keenam adalah skrip praktik konseling. Dan yang terakhir, ketujuh adalah kode etik konselor Indonesia. Bagian yang pertama adalah bagian asesmen dalam konseling. Apa sih itu asesmen? Asesmen adalah upaya untuk mengumpulkan data atau informasi dari suatu siswa atau peserta didik, di mana informasi-informasi tersebut akan dikumpulkan dalam berbagai bentuk atau berbagai cara, melalui observasi, melalui penilaian antar teman, ataupun melalui informasi dalam diri seseorang atau siswa tersebut. Asesmen dalam konseling itu bersifat fleksibel. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu yang kaku bagi konselor untuk melakukan asesmen. Jadi tidak harus pada saat siswa tersebut melakukan bimbingan baru konselor melakukan asesmen, tidak seperti itu. Namun dalam berbagai tahapan atau dalam waktu yang tidak ditentukan, misalnya dalam suatu program-program yang telah disusun dalam bidang konseling tersebut. Dalam buku ini, menurut Hengki, ada 12 tujuan dalam asesmen dalam pendidikan. Salah satunya adalah melancarkan proses asesmen dalam konseling. Yang kedua, memungkinkan konseling membuat diagnosis yang tepat. Jadi ketika seorang konseling itu mendapatkan anak atau mendapatkan suatu masalah dari seseorang atau murid tersebut, jadi suatu konseling tidak harus kesulitan mendiagnosis seseorang atau siswa tersebut ketika mereka telah memiliki asesmen atau informasi-informasi yang mereka dapatkan dari berbagai waktu yang lalu atau yang telah dikumpulkan informasi-informasi tersebut yang nantinya akan menjadi diagnosis dalam permasalahan suatu siswa atau murid tersebut. Yang selanjutnya meningkatkan wawasan klien. Jadi masalahnya seperti ini, lalu informasi yang didapatkan oleh konseling seperti ini. Jadi setelah didiagnosis itu dianalisis seperti itu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan minat. Jadi ketika sudah memiliki pencerahan, jadi untuk kedepannya proses pembelajaran atau masalah dalam pembelajaran itu dapat terarahkan dari minat-minat siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu efek positif. Jadi asesmen itu dalam konseling memiliki 2 efek, yaitu positif dan negatif. Efek positifnya yang pertama yaitu klien merasa difahami. Misalnya mereka memahami dirinya sendiri. Jadi mereka itu bakatnya seperti ini. Oh, saya seperti ini. Keinginannya seperti ini, seperti itu. Yang kedua, menimbulkan perasaan lega karena sudah mengutarakan permasalahan-permasalahan yang menjadi tekanan di dalam batin para siswa atau yang memiliki masalah dalam konseling tersebut. Yang selanjutnya, memiliki harapan. Jadi seorang siswa ketika mereka memiliki masalah lalu mengadu kepada guru bimbingan konseling, dan ketika itu guru bimbingan konseling memiliki ide atau hasil dari permasalahan tersebut dapat terpecahkan, maka seorang siswa tersebut akan menjadi lega. Yang selanjutnya yaitu efek negatif. Efek negatifnya yaitu apa? Efek kecemasan. Jadi kecemasan ini akan timbul ketika konseling itu tidak tepat dalam sasaran atau tidak tepat dalam mendiagnosis. Yang selanjutnya yaitu klien merasa diinterogasi. Kan dari asesmen itu kita harus menginterogasi atau melakukan
mengulik-ngulik informasi dari dalam diri seseorang yang memiliki masalah konseling tersebut ataupun dari seseorang yang merasa dekat dari seseorang siswa tersebut. Asesmen memiliki aspek-aspek dalam konseling. Yang pertama yaitu aspek asesmen dalam konseling adalah interview atau melakukan wawancara. Yang pertama dilakukan adalah tentang riwayat hidup, identitas diri dari seseorang siswa tersebut, riwayat pendidikan, riwayat pribadi, ataupun tatanan kehidupan klien tersebut, riwayat keluarga juga bisa, menyampaikan masalah. Jadi yang pertama tadi adalah jati diri, riwayat hidup mereka seperti apa, namanya siapa, sekolah di mana, riwayat pendidikan, sekolah di mana, pendidikannya apa, lalu keluarganya ayahnya, ibunya, lalu kehidupan keluarganya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah masalah. Apa masalah yang mereka hadapi? Faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut? Dari mana mereka memperoleh masalah tersebut? Yang kedua adalah definisi masalah. Apa sih itu masalah? Masalah itu adalah suatu permasalahan yang tidak dapat dihadapi atau menimbulkan akan menjadi beban atau tekanan. Jadi misalnya masalah dalam pembelajaran, masalah dalam lingkungan ataupun dari keluarga tersebut akan mempengaruhi juga pembelajaran. Jadi masalah itu juga timbul dari pikiran, perasaan, fisik ataupun mental dari seseorang atau siswa yang memiliki masalah konseling tersebut. Cara-cara mengidentifikasi masalah. Yang pertama, perasaan. Masalah tersebut akan dihadapi dari perasaan-perasaan seseorang, misalnya takut atau gelisah. Jadi, masalah tersebut akan menimbulkan ketakutan atau gelisah. Yang kedua adalah aspek-aspek dari dalam diri atau dari lingkungan. Ketika mendapatkan masalah, diri kita mampu tidak menghadapi masalah tersebut, ataupun keluarga ikut mendukung tidak untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua adalah pola peristiwa. Kapan terjadinya masalah tersebut? Kejadiannya pada saat apa dan kenapa, dengan siapa, seperti itu. Lamanya masalah itu telah ada pada diri seseorang itu sejak kapan sampai dan berapa jangkauan waktunya tersebut. Itu harus perlu diidentifikasi oleh seorang konselor ketika mereka menghadapi suatu persoalan yang dimiliki oleh pasien atau klien-klien dari siswa tersebut. Jadi asesmen itu melingkupi semua yang telah saya sebutkan tadi untuk bagaimana mempermudah melakukan diagnosis terhadap suatu siswa atau suatu klien yang mengalami masalah mengalami masalah-masalah yang ketika itu mereka datang kepada guru bimbingan konseling.